Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Ini dia Huawei Nova 5T atau Nova 5T. Mungkin banyak yang nggak sadar kalau HP berchipset Kirin 980 setara Snapdragon 855 ini udah turun harga ke 4,5 juta rupiah dari pertama kali launching di harga 6,8 juta. Smartphone apa coba yang sekencang ini di harga 4 jutaan ditambah konfigurasi RAM 8GB, internal storage 128GB, kamera 48MP, NFC plus garansi resmi dari Huawei Indonesia. Oke, kita mulai dengan ngebahas bagian yang paling menarik dari HP ini dulu, yaitu desain. Unit yang saya pegang ini adalah edisi spesial dari Huawei Nova 5T, varian warna Crush Green. Beneran, ini warnanya hijau. Bisa dilihat dari keterangan yang tertera di boxnya. Memang agak sulit dilihat di video, karena efek gradasi warna hijau yang dihasilkan cenderung ke arah warna biru. Menurut saya sih malah kelihatan kayak efek aurora, premium dan cakep, apalagi keseluruhan bodinya ini berbahan kaca. Meskipun bukan Corning Gorilla Glass seperti kebanyakan HP bermaterial kaca, namun kabarnya sih tetap punya durabilitas yang sama. Mau dipakein case pun nggak jadi masalah karena ada bonus soft case transparan yang bisa langsung dipasang dan nggak ganggu penampilan dari HP-nya sendiri. Sedangkan untuk layarnya berukuran 6,2 inch Full HD+, bagian bezel dan dagunya cukup minimal, terus udah pakai desain punch hole dengan kamera selfie beresolusi 32MP. Ngelihat trennya ke depan, kayaknya akan lebih banyak lagi smartphone yang mengadopsi desain layar mode beginian. Jadi lebih enak dipandang karena sudut-sudut layar tetap simetris dan icon notifikasi nggak lagi terganggu akibat adanya notch di bagian tengah atas layar. Oh ya, sama seperti bagian belakangnya, nggak ada informasi soal jenis kaca yang dipakai, tapi untungnya udah ada anti gores plastik yang langsung terpasang di layarnya. Nah, untuk desain earpiece-nya tampak menarik. Entah kenapa dari bentuknya ngasih harapan kalau HP ini punya stereo speaker. Tapi nyatanya nggak, hanya ada satu dan posisinya ada di bagian bawah. Untungnya di sela-sela earpiece-nya ini masih ada LED notifikasi. Posisinya agak unik, tapi lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Untuk posisi tombol power di bagian samping juga menarik, karena sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner. Ya, ini jadi ngingetin saya dengan seri Sony Xperia yang rata-rata desain tombol powernya seperti ini. Terus untuk membuka layar, nggak harus menekan tombol power. Asal fingerprint udah terdaftar, cukup sentuh aja, langsung kebuka dan responnya cepet banget. Kapasitas baterai nggak terlalu besar di 3750 mAh. Meskipun begitu, untuk charging dijamin bakal ngebut dengan teknologi Huawei Supercharge 22,5 watt. Klaimnya pengisian baterai dari 0 ke 50% hanya butuh waktu 30 menit. Dan total 1,5 jam sampai baterai terisi penuh. Huawei Nova 5T sejatinya membawa sistem operasi Android 9 Pie dengan user interface EMUI versi 9 sewaktu pertama kali saya unboxing. Tapi nggak lama setelah connect ke jaringan Wi-Fi, langsung dapat notif update sebesar 5GB untuk upgrade ke EMUI versi 10 berbasis Android 10. User interface khas Huawei ini kerasa ringan banget. Elemen UI-nya dominan warna putih dan biru, sepintas mulai kelihatan seragam dengan user interface berbasis Android lainnya. Tapi kalau nggak suka sama tampilannya, bisa kok beralih ke tampilan dark mode. Seluruh aplikasi layanan Google seperti Play Store, Gmail, dan lain-lain pun nggak ada masalah. Semua terintegrasi dengan baik, jadi nggak usah khawatir. Nah, perlu saya ingetin lagi kalau Huawei Nova 5T punya RAM 8GB, jadi meskipun ada tombol clear di menu recent apps-nya, kayaknya nggak perlu deh sering-sering dipencet. RAM sebesar ini mungkin kerasa sedikit overkill karena Android 10 udah makin efisien dalam manajemen memori. Tapi ya nggak apa-apa lah, tetap ada keuntungan sewaktu berpindah-pindah aplikasi berat akan terasa lebih cepat karena nggak mudah terkill di background. Performa sekelas flagship yang ada di HP ini didukung oleh SoC Kirin 980. Dan ini adalah SoC yang sama dipakai oleh Huawei P30 Pro, smartphone kasta tertingginya Huawei. Untuk skor benchmark Antutu sedikit berada di bawah Snapdragon 855 dan berada di atas Snapdragon 845. Skor segini jelas masih sangat baik. Karena kalau ditanya game berat apa yang bisa jalan di HP ini, ya hampir semuanya pasti bisa berjalan lancar. Terus meskipun diatur ke settingan grafik paling maksimum, HP ini cuma kerasa sedikit anget. Fabrikasi 7 nanometer di Kirin 980 memang sangat efisien dari segi penggunaan daya, sehingga efeknya sangat berpengaruh dari segi panas yang dihasilkan. Kemudian bagian kamera adalah salah satu poin menarik dari Huawei Nova 5T. Setup kamera belakang ada 4 yang terdiri dari kamera utama 48MP bersensor Sony IMX586, kamera ultrawide 16MP, kamera makro dan kamera depth sensor masing-masing punya resolusi 2MP.
Sepintas konfigurasi kamera seperti ini nggak ada yang istimewa, karena udah biasa ditemuin di HP-HP kelas mid-range. Tapi hasil foto dari post-processing kamera bawaannya sudah sangat istimewa. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh foto yang berhasil saya ambil selama beberapa hari pakai HP ini. Oke, di range harga 4 jutaan, Nova 5T memang akan sulit bersaing dengan HP-HP baru dari brand lain yang lebih populer. Tapi kalau mempertimbangkan boot quality, dipadukan performa khas smartphone sekelas flagship, termasuk kameranya, punya fitur NFC, ditambah ini garansi resmi, sudah tentu akan sulit terhindar dari godaannya. Asalkan nggak keberatan dengan minusnya jack audio 3,5 mm digantikan oleh earphone bawaannya yang udah Type-C, dan absennya slot microSD. Nah, sekian dulu video dari saya. Kalau suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe juga channel ini untuk konten-konten gadget menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.